Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi mata kuliah statistika, kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tren sekuler. Nama anggota kami yaitu Maulana Rafiani, Muhammad Nur Faizal, dan Abia de Carmo Fiera. Materi pertama akan dijelaskan oleh Maulana Nur Rafiani, yaitu saya sendiri. Tren sekuler. Tren sekuler adalah gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Perlu diketahui bahwa tren ini sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaan, misalnya menggambarkan hasil penjualan, jumlah peserta KB, perkembangan produksi harga, serta volume dari waktu ke waktu. Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi data yang cukup banyak serta periode waktu yang relatif panjang, sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai kapan dan berapa besar fluktuasi yang akan terjadi, serta faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Rumus yang digunakan yaitu pada tren ini yaitu Y aksen Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan nilai variabel Y pada suatu waktu tertentu. A sama dengan perpotongan antara garis tren dengan sumbu tegak Y. B sama dengan kemiringan slope garis tren. X sama dengan periode deret berkala. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan persamaan garis yang menunjukkan hubungan antara nilai variabel dengan waktu, yaitu metode tangan bebas, metode semi rata-rata, metode rata-rata bergerak, dan metode kuadrat kecil. Tren digunakan dalam melakukan peramalan forecasting. Metode yang biasa dipakai antara lain metode semi average dan metode least square. Metode least square atau kuadrat kecil. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y, karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah Y aksen sama dengan A0 plus BX. A sama dengan sigma Y per N. B sama dengan sigma XY per sigma X pangkat 2. Dengan keterangan Y aksen sama dengan data berkala atau time series sama dengan taksiran nilai tren. A0 sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X sama dengan variabel waktu seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu atau X, sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka jarak antara dua waktu diberikan nilai satu satuan, nilai di atasnya diberi tanda positif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk N genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan, di atas 0 diberi tanda negatif, dan di bawahnya diberi angka positif. Oke, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Abia. Kepada Abia, saya persilakan. Contoh kasus untuk jumlah data ganjil ramalan penjualan metode least square, data penjualan unit PT Singgit Makmur tahun 1995 sampai 1999. Dari data tersebut akan dibuat forecast penjualan dengan menggunakan metode least square. Berikutnya, untuk jumlah data genap ramalan penjualan metode least square, data penjualan unit PT Nugraciosio tahun 1995 sampai 2000. Dari data tersebut akan dibuat ramalan penjualan dengan menggunakan metode least square. Oke, berikutnya. Penyelesaian analisis menggunakan metode least square. Tahun
1995 hingga tahun 1999. Jumlah penjualannya 130 sampai 170. Oke, pertengahan datanya adalah 3, berarti X sama dengan 0. Berarti di angka 3 berarti data ganjil, yaitu 1000 di tengah 1997. Berarti nilai X-nya sama dengan 0. Nah, jika mulai dari 0, tahun terbarunya 1 dan 2. Tahun terlamanya -1 dan -2. Total X-nya 0. Dan X kuadrat di sini X kuadrat berarti -2 dikali 2 sama dengan 4. -1 dikali 1 sama dengan 1. 0 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 2 sama dengan 4. Totalnya 10. Sini ada X dan Y. X dan Y. Di sini ada nilai E-nya 130 dikali dengan nilai X-nya -2 berarti sama dengan -260. Berikutnya nilai E-nya 145 dikali -1 sama dengan -145. Berikutnya 150 dikali 0 sama dengan 0. Berikutnya 165 dikali 1 sama dengan 165. Berikutnya 170 dikali 2 sama dengan 340. Totalnya 100. Untuk mencari nilai A dan B, A sama dengan total penjualannya 760 dibagi data di sini ada 1 1995 sampai 1999 itu ada 5, berarti 760 dibagi 5 sama dengan 152. B, di sini total XE-nya ada 100. Berarti di sini dibagi sama 6 kuadrat. Di sini total 6 kuadratnya ada 10. Berarti 100 dibagi 10 sama dengan 10. Setelah mengetahui nilai variabel A dan B, maka persamaan trennya dapat diketahui, yaitu Y sama dengan 152 tambah 10X. Berikutnya, dari persamaan fungsi E di atas, maka nilai tren dari tahun 1995 sampai dengan 1999 dapat diketahui. Dari persamaan fungsi E di atas juga dapat disusun ramalan penjualan pada tahun berikutnya untuk dijadikan dasar pembuatan anggaran penjualan. E 2000 sama dengan 152 tambah 10 kali 3 sama dengan 182. Berikutnya, E-nya
Penyelesaian analisis menggunakan metode least square. Oke, di sini ada data genap di sini ada 6 data 195 sampai 2000 ada 6 data. Berarti data genap mulai dari 1. Berarti kelipatannya 1 dan nilai terbarunya 3, 5. Dan nilai terlamanya min 1, min 3, dan min 5. Totalnya 0. Dan 6 kuadrat di sini 6-nya min 5. Min 5 kali 5, 25. Min 3 kali 3, 9. Min 1 kali 1, 1. Min 1 kali 1 kali 1, 1. 3 kali 3, 9. 5 kali 5, 25. Totalnya 70. Ini X dan Y. Nilai E-nya 130 dikali min 5 sama dengan min 650. Berikutnya nilai E 145 dikali min 3 sama dengan min 435. Berikutnya 150 dikali min 1 sama dengan min 150. 165 dikali 1 sama dengan 165. 170 dikali 3 sama dengan 510. 185 dikali 5, 925. Berarti di sini totalnya 365. Untuk mencari nilai A dan B, sini A sama dengan total penjualan 945 dibagi data genap. Di sini data genapnya ada 6, 1965 sampai 20, berarti 6. 945 dibagi 6 sama dengan 157,5 B. Nilai B-nya B sama dengan 365. Di sini nilai X dan E-nya total 365 dibagi nilai X kuadrat. Nilai di sini nilai X kuadrat totalnya 70, berarti 360 dibagi 70, 5,21. Setelah mengetahui nilai variabel A dan B, maka persamaan trennya dapat diketahui, yaitu E sama dengan 157,5 tambah 5,21 X. Terima kasih. Saya persilakan, saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Abia. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.